Karena Rasulullah SAW berpesan dalam hadisnya sangat masyhur bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Sebaliknya, seburuk-buruk atau serugi-ruginya manusia adalah orang yang dipanjangkan umurnya tapi perbuatannya tidak baik. Ya. Oleh karena itu, nasihat kita adalah jauh sebelum kita telah hidup orang-orang sebelum kita. Ya. Ada yang umurnya 1000 tahun, ada yang 950 tahun, ada yang 800 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 600 tahun, ada yang 400 tahun, dan terakhir Nabiullah Muhammad SAW umurnya adalah 63 tahun. Artinya apa? Dunia ini adalah sementara. Kalau generasi sekarang ini mereka mengatakan, jangan mau ke dunia ini. Kalau ini hanya dunia, berarti perbaiki amal kita sebagai investasi akhirat. Kita mengatakan dunia ini, tapi tidak ada upaya yang maksimal untuk mempersiapkan segala kehidupan kita di yaumil akhir nantinya. Ya. Dan karena itu inilah dunia. Dia hanya sementara. Jangankan kita manusia, langit tempat kita bernaung suatu saat akan runtuh, hancur dan mengalami kebinasaan. Jangankan kita manusia, kita terlalu kecil. Kita berjarak 500 meter saja, itu sudah hilang di kita dalam pandangan manusia. Tidak ada nih kelihatan. Kita tidak bisa bedakan itu manusia atau tangkai kayu, itu manusia atau pohon kering. Ini 500 meter. Bagaimana kalau dari 1 kilo? Tidak kelihatan lagi kita. Tidak kelihatan. Jadi kita terlalu kecil. Karena gunung yang tertanam kuat ke dalam bumi pun suatu saat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hancur dan mengalami kebinasaan. Jangankan kita manusia, bumi tempat kita berpijak suatu saat akan terbelah, hancur dan mengalami ketiadaan. Jangankan kita manusia, kita terlalu lemah, sebab lautan pun yang membentang luas suatu saat akan digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hancur dan mengalami ketiadaan. Yang abadi bukan dunia, tapi yang abadi adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pastikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kita dengan kasih sayangnya sebelum kita meninggalkan dunia ini. Nanti di hari kemudian kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan kita dalam keadaan muda semuanya. Karena dalam diri kita ada 2 unsur. Yang pertama adalah unsur jasmani, badan kita. Yang kedua ada unsur rohani. Maka unsur jasmani inilah yang kadang-kadang tidak bisa membendung kehebatan rohani. Makanya kalau ada orang tua yang sudah pensiun, diajak main bola, dia ingin, mau juga main bola. Nafsunya masih ada, keinginannya masih ada, tapi fisiknya sudah tidak mampu. Ada orang yang sakit, disebutkan makanan, dia ingin makan, tapi tidak bisa lagi dia makan. Kenapa? Yang mau makan itu adalah fisiknya, jiwanya, tapi yang tidak mampu makan adalah fisiknya. Maka nanti unsur inilah yang kemudian dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang jiwa ini meronta ingin keluar dari tubuh kita yang lemah. Karena itu nanti jiwa ini tidak pernah tua, jiwa ini tidak pernah sakit, ya. Jiwa tidak pernah tua, jiwa tidak pernah tidak dimakan tua. Nanti yang akan kemudian akan tua nanti adalah fisik kita. Dan inilah nanti jiwa kita nanti yang menjadi cikal bakal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir. Sehingga ketika ada orang yang dicabut nyawanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah, dan nanti di hari kemudian kelak kita nanti akan dibangkitkan dalam keadaan muda. Karena itu kesehatan fisik kita itu penting kita jaga. Apa kebutuhan fisik kita? Adalah makan, minum, dan olahraga. Dan ciri-ciri fisik yang sehat adalah fisik yang masih menikmati kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Ya silangan rohani.
Karena rohani kita punya kebutuhan sendiri, maka apa kebutuhannya? Siraman rohani. Bukan hanya ceramah, tapi sholat adalah kebutuhan rohani. Baca Al-Quran adalah kebutuhan rohani. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kebutuhan rohani. Belajar sungguh-sungguh demi masa depan adalah kebutuhan rohani. Ikhlas adalah kebutuhan rohani. Sedekah adalah kebutuhan rohani. Berinfak adalah kebutuhan rohani. Baca Al-Quran adalah kebutuhan rohani. Mendengarkan azan adalah kebutuhan rohani. Maka kebutuhan rohani. Ya. Dan jasmani yang sakit adalah jasmani yang tidak menikmati lagi kebutuhannya. Jadi kalau ada orang dibilang, Pak, makan ki, enak itu makanan, bagus takarannya, tapi begitu dimakan muntah kembali, berarti jasmaninya sementara sakit. Jangan biarkan, bawa ke rumah sakit, diobati. Dan nanti jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tentukan, dia bisa akan sembuh kembali. Demikian pula rohani yang sakit, ciri-cirinya adalah rohani yang sakit adalah rohani yang tidak lagi bisa menikmati kebutuhannya. Apa kebutuhan rohani? Sholat, dengarkan ceramah, baca Al-Quran, berzikir, berinfak, bersedekah, dengarkan azan kalau mampu, hadiri panggilan azan itu. Jadi kalau ada orang ceramah disirami rohaninya, sibuk juga cerita, bahkan gelisah, berarti rohaninya kurang sehat. Ini rumusnya tidak bisa. Kalau ada orang disirami rohaninya tapi tidak mau menerima serangan rohani itu, berarti rohaninya sakit. Sama dengan jasmani sakit, mau dikasih makan tidak mau makan, dipaksa makan malah dimuntahkan, berarti jasmaninya sakit. Disuruh sholat dia tidak mau, malah marah-marah, berarti rohaninya sakit. Kalau fisik tak sakit, mungkin masih mending, karena fisik itu hanya sampai di dunia. Tapi kalau rohani sakit, itulah rohani nanti yang menjadi cikal bakal akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada dia setiap harinya di dunia. Oleh karena itu, menjaga fisik tetap sehat itu penting, tapi lebih penting menjaga rohani agar tetap sehat, karena rohani nanti inilah yang akan nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan nanti mengalami keadaan apakah nanti dia di surga ataupun neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada malam ini kita menerima siraman rohani untuk kami juga. Mudah-mudahan rohani kita menjadi terbenahi dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita anugerah untuk selalu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hanya dunia, maka jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengejar dunia, dan kemudian kita mengejar agama. Dan kalau kita mengejar akhirat, maka pasti dunia juga akan ikut. Seperti teman saya Ustaz Junaid Abdullah SH, SHMH, beliau mengatakan kalau kita tanam padi maka pasti juga akan ada rumput yang tumbuh. Pasti ada rumput yang tumbuh. Padi ini adalah mengejar akhiratnya, rumputnya adalah dunianya. Dan kadang-kadang biasa rumputnya lebih tinggi daripada padinya, tapi pasti ada dua-duanya. Tapi kalau kita tanam rumput, tidak mungkin ada padi yang tumbuh di situ. Ya, inilah teorinya. Demikian nasihat dari teman saya dari Wonua TV, Masya Allah. Wonua TV juga hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat untuk kita semuanya, untuk saling mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang hadir, kita diberikan kesehatan dan umur panjang, dan terutama umur yang panjang lagi berkah. Kita yang ditinggalkan oleh orang tua kita jadikan sebagai ibrat dan pelajaran. Jangan lupa sebelum berdiri meninggalkan sajadah, angkat tangan, sampaikan doa-doa terbaik kepada orang tua kita. Dan yang datang insya Allah mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab siapapun yang dimudahkan urusannya pasti rezekinya juga dimudahkan. Dan cara agar kita dimudahkan urusannya adalah perbanyaklah silaturahmi, perbanyak sahabat, dan jangan terlalu banyak musuh. Karena orang yang banyak musuhnya pasti tersiksa. Ke pasar ada musuhnya, sembunyi menghindar lagi. Ke Solayan ada musuhnya, sembunyi menghindar lagi. Masuk di Alfamart ada musuhnya, sembunyi menghindar lagi. Masuk di Alfamidi musuhnya, menghindar lagi. Tapi kalau bisa jangan juga terlalu sering-sering ke Alfamidi dengan Alfamart, sehingga mikir belanja di kios di tetangga itu lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.